Pemirsa, penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat mengguncang peta politik global. Di satu sisi, langkah ini dikemas sebagai penegakan hukum atas tuduhan kejahatan internasional. Namun di sisi lain, banyak pihak melihatnya sebagai manuver geopolitik yang menembus batas kedaulatan negara. Ketika seorang kepala negara dapat dijerat lintas batas tanpa mekanisme multilateral, pertanyaannya bukan lagi sekadar benar atau salah, melainkan kemana arah baru tatanan dunia ini bergerak. Ini kemenangan hukum internasional atau bukti bahwa kekuasaan sedang menulis ulang aturan. Hari ini kita akan mengurai fakta legalitas dan dampak geopolitik dari isu penangkapan Nicolas Maduro untuk melihat siapa yang diuntungkan, siapa yang terancam, dan kemana dunia sedang menuju. Bersama saya Arif Rifai, inilah catatan Sinpo dalih menangkap Presiden Maduro. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat menjadi peristiwa yang mengguncang panggung politik dunia. Langkah ini langsung memicu perdebatan global tentang hukum internasional, kedaulatan negara, dan batas kewenangan kekuatan besar. Pemerintah Amerika Serikat menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum atas tuduhan kejahatan transnasional. Sementara pemerintah Venezuela menyatakan klaim itu tidak sah dan menilainya sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Selama bertahun-tahun, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela diwarnai tekanan politik, sanksi ekonomi, dan konfrontasi diplomatik. Isu penangkapan ini menjadi titik baru dalam konflik panjang tersebut. Di tingkat internasional, reaksi negara-negara muncul dengan nada yang terbelah. Sebagian melihatnya sebagai upaya penegakan hukum terhadap kejahatan serius. Sebagian lain menilainya sebagai tindakan sepihak yang mengabaikan mekanisme hukum internasional. Dampaknya tidak hanya politik, stabilitas kawasan Amerika Latin, keseimbangan hubungan antar blok, kekuatan dunia, serta kepentingan ekonomi global ikut menjadi taruhan. Kasus ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara penegakan hukum dan kepentingan geopolitik, sekaligus menunjukkan bagaimana kekuatan besar dapat membentuk arah peristiwa internasional. Pemirsa, dunia kembali dihebohkan dengan serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela hingga penangkapan Presiden Maduro oleh Amerika Serikat dengan dalih merupakan perang terhadap peredaran narkoba internasional. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, hari ini minggu ini khususnya Sinpo ID dalam rubrik Bongkar mengambil fokus terkait dengan dalih menangkap Presiden Maduro. Apa yang ingin disampaikan oleh Sinpo ID dengan topik ini, Mas? Ya, kalau kita melihat ini adalah sebuah peristiwa yang cukup mencengangkan ya, karena memang dunia dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang cukup problematis juga ya, karena ada kepala negara menangkap presiden ini yang pada akhirnya menjadi sebuah perbincangan tersendiri, apakah hukum internasional membenarkan adanya praktik tersebut atau tidak. Sebagaimana kita tahu, Presiden ID melihat hal tersebut dari sisi hukum internasional, di mana secara hukum internasional sebenarnya proses penangkapan terhadap seorang presiden yang masih aktif itu memang tidak dibenarkan. Nah, ini kan sementara alasannya itu terkait masalah perang Amerika terhadap peredaran narkoba kan, dan Presiden Venezuela Maduro ini juga didakwa dengan sejumlah dakwaan, dan salah satunya itu terkait pembiayaan pemerintahan lewat hasil peredaran narkoba dan juga kepemilikan senjata mesin. Ini yang tentu nantinya bisa kita lihat lagi bagaimana nanti proses pembuktiannya. Yang pasti Sinpo ID mencoba untuk merangkum beberapa pendapat dari pengamat hukum internasional yang menyebut bahwasanya apa yang dilakukan Presiden Amerika Donald Trump itu adalah hal-hal keputusan yang sangat problematis, karena memang penangkapan tersebut dilakukan
tanpa adanya mandat dari PBB. Berarti sekarang bola panasnya ada di PBB nih. Apakah nantinya PBB kemudian akan melihat hal tersebut sebagai tindakan yang layak dijatuhkan sanksi atau tidak, ya tentu kita masih akan melihatnya lebih jauh dan akan menyampaikan kepada masyarakat lebih gamblang lagi nantinya seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Presiden Maduro ini sebenarnya dulu pernah dilakukan juga terhadap negara lain. Kita sebut saja Irak terhadap Presiden Saddam Hussein yang juga dituduh dengan melakukan berbagai macam terorisme dan lain sebagainya. Artinya ini ada pola yang berulang yang dilakukan di negara berbeda yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan kalau melihat tadi secara hukum internasional itu menyalahi hukum internasional, tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat dulu terhadap Irak yang tidak berimbas juga terhadap Amerika Serikat, justru sekarang juga diulangi ke negara lain, Venezuela. Sinpo Aidin melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini memang menjadi sebuah presiden yang cukup berbahaya juga ya, karena dengan adanya penangkapan kepala negara yang dilakukan juga atas perintah kepala negara tertentu, ini harus menjadi perhatian publik internasional, dan ini juga PBB kita harapkan bisa segera mengambil sikap ya, karena memang dengan adanya peristiwa yang kemudian berulang, terus kemudian tidak ada lagi kritik-kritik yang kemudian disampaikan untuk mencegah hal ini kembali terjadi atau kembali terulang, ya tentunya kita nggak bisa berharap banyak ya. Ya pasti kami dari media mencoba untuk menyampaikan bahwasanya by the time peristiwanya yang seperti ini terjadi dan itu apa adanya yang kita sampaikan, terus kemudian kita juga mencoba untuk merangkum dari pendapat-pendapat publik juga, ya kan, di mana beberapa ada yang memang mendukung langkah tersebut, mendukung penangkapan dengan menyebut bahwasanya perang terhadap kejahatan terorisme maupun narkoba juga ini hal yang memang harus dilakukan. Sementara ada beberapa publik yang justru menilai bahwasanya tindakan tersebut memang di luar batas hukum internasional. Mengingat Presiden Maduro masih memiliki jabatan yang sah sebagai presiden di Venezuela, terus kemudian dia pun juga masih aktif menjabat, sementara proses penangkapannya ya tetap saja dilakukan ya. Ini yang tentunya menjadi sebuah diskusi tersendiri untuk para pengamat hukum internasional. Ya kita harapkan perkembangan ini bisa terus berjalan lebih positif lagi ya, tidak justru menambah dampak buruk untuk geopolitik internasional ya. Karena memang mengingat hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia juga masih memiliki kedekatan, ya kita harapkan kita bisa menjalin hubungan yang baik sehingga yang namanya presiden buruk seperti yang terjadi di Venezuela ini tidak kemudian berimbas ke negara-negara yang lain seperti itu. Mas Bayu, ini terlepas dari benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, khususnya adalah Donald Trump terkait dengan penangkapan dari Presiden Maduro ini yang juga menarik adalah respon dari masyarakat Venezuela pasca penangkapan presidennya sendiri waktu itu. Kemudian masyarakat di sana turun ke jalan dengan yang bisa dikatakan ini merayakan penangkapan tersebut. Meskipun memang secara dari pandangan masyarakat Venezuela sendiri, Presiden Maduro ini dianggap sebagai presiden yang juga problematik, yang mungkin memiliki banyak masalah, sehingga penangkapan ini dirayakan juga oleh masyarakat Venezuela. Meskipun di satu sisi secara hukum internasional kita tidak mendukung hal tersebut, Mas. Ya, kalau kita lihat kiprah seorang Maduro di Venezuela sendiri juga tidak lepas dari yang namanya pro dan kontra ya. Dan beberapa justru rakyatnya menilai bahwasanya Presiden Maduro melakukan beberapa tindakan-tindakan yang dinilainya cukup otoriter juga. Dan ini yang tentunya menjadi sebuah bentuk kekecewaan masyarakat yang pada akhirnya diluapkan ketika Presiden Maduro pada akhirnya ditangkap oleh Amerika. Dan ini yang menjadi sebuah respon publik Venezuela terhadap proses penangkapan tersebut, dan kita juga capture hal itu ya, kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana ekspresi mereka, terus kemudian ada beberapa bahkan melakukan perayaan di ibu kota ini yang tentunya menjadi sebuah
gambaran bahwasanya rakyat sendiri menginginkan adanya peristiwa tersebut. Ya ini yang menjadi sebuah sorotan utama Sinpo ID, dan kita juga mencoba untuk mengulasnya. Kita minta juga pendapat-pendapat para pengamat hukum internasional dan juga pengamat terkait dengan yang terjadi di wilayah Venezuela tersebut. Tapi kalau kita melihat juga sebelum peristiwa penyerangan militer dan juga penangkapan Presiden Maduro ini, konflik antara Venezuela dengan Amerika Serikat ini kan sudah terjadi cukup lama. Diawali dengan sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Kemudian beberapa waktu lalu juga Amerika Serikat juga gencar melakukan operasi terkait dengan penembakan kapal-kapal yang disinyalir itu merupakan kapal-kapal yang digunakan untuk mengirimkan ekstasi dan lain sebagainya. Artinya ini merupakan puncak dari hal semua itu, dan kemudian ketika ini dilakukan, respon dari pandangan Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini sebuah rencana yang memang kalau kita lihat cukup terstruktur juga ya, karena memang untuk melakukan proses penangkapan penangkapan Presiden Venezuela, Amerika sendiri menyiapkan sebuah miniatur kompleks perumahan yang memang ditinggali oleh Presiden Maduro ya. Jadi mereka mencoba untuk melakukan spionase dulu di mana tempat Presiden Venezuela tinggal, terus kemudian mereka melakukan membangun sebuah miniatur. Jadi memang proses penangkapannya tidak langsung serta-merta datang ke rumahnya langsung dibobol seperti itu, tidak. Tapi ini kan dia bikin skema dulu bagaimana jika terjadi A, terus ada perlawanan, terus bagaimana. Nah ini yang tentunya sudah disetting sedemikian rupa oleh agen intelijen yang ada di Amerika Serikat. Terus kemudian pada akhirnya ketika proses pelaksanaan penangkapannya itu ya sebagaimana kita lihat sejauh ini bisa berjalan dengan smooth ya. Jadi lebih simple, terus kemudian diposting ke sosial media sebagaimana kita lihat itu Presiden Maduro sudah dalam kondisi tertangkap, dalam kondisi mata tertutup dan tangannya diborgolkan seperti itu. Ini yang kemudian menjadi sebuah pembicaraan tersendiri di jagat media sosial, terus kemudian ramai meme-nya. Ini yang kita coba ulas lagi kepada masyarakat, dan akhirnya kita jadikan beberapa edisi untuk kemudian bisa dilihat oleh masyarakat di Sinpo ID seperti itu. Kalau berbicara terkait dengan motif yang kenapa yang mendasari Amerika Serikat melakukan hal tersebut, itu kan yang selalu diklaim adalah terkait dengan memerangi terorisme, kemudian memerangi peredaran narkoba dan juga kejahatan internasional lainnya. Tapi kemudian dunia juga bertanya terkait dengan baru-baru ini juga bahkan ada klaim tersendiri dari Presiden Donald Trump yang mengatakan bahwasannya menginginkan pengelolaan ladang minyak yang ada di Venezuela. Mas Bayu melihatnya seperti apa, Mas? Nah ini memang surprisingly ya, karena memang tiba-tiba Presiden Amerika itu menyatakan secara langsung bahwasanya mereka siap untuk mengelola minyak yang ada di Venezuela. Ini yang menjadi sebuah meme pada akhirnya di jagat media sosial, di mana ketika ada seseorang yang menemukan minyak di ladangnya, setidaknya jangan pernah memberitahukan kepada siapapun, karena itu bisa menjadi indikasi bahwasanya nanti Amerika akan datang ke situ. Ini jadi sebuah perbincangan sendiri ya. Ini kita coba merangkumnya juga, dan kita muat juga pendapat-pendapat pengamat di mana ternyata Amerika juga sangat-sangat suka dengan yang namanya minyak bumi ya, karena memang minyak bumi ini sebagaimana kita tahu kalau seandainya di Irak juga itu kan waktu penggulingan rezimnya Saddam Hussein juga belakangan terindikasi ada keinginan untuk menguasai minyak yang ada di Irak juga. Ini yang tentunya menjadi sebuah pola yang hampir mirip untuk kemudian ini dikembangkan, terus kemudian diulang lagi polanya, terus dan ya sebagaimana kita tahu pada akhirnya presidennya ditangkap dan saat ini akan diadili di Amerika seperti itu ya. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Ya kita harapkan penangkapan ini tidak memberikan impact yang negatif untuk geopolitik internasional ya, terutama Indonesia sebagai negara yang memang memiliki kedekatan juga dengan Amerika, yang juga memiliki hubungan positif juga. Kita harapkan ini justru tidak memperburuk hubungan Indonesia-Amerika, tapi justru membuat Indonesia ini sebagai negara yang
memang tetap terjalin komunikasinya dengan baik dan tidak seperti yang sebagaimana terjadi di Venezuela seperti itu. Mas, kembali lagi ke klaim dan juga pernyataan dari Donald Trump yang ingin mengelola ladang minyak yang ada di Venezuela. Ini kan ada fakta terbaru bahwasannya Venezuela ini merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Artinya sebegitu potensialnya ini Venezuela sehingga menarik Amerika Serikat untuk melakukan hal tersebut, Mas. Itu dia yang menjadi perbincangan jadi di publik ya, di mana minyak bumi menjadi salah satu komoditas yang sangat-sangat digandrungi oleh Amerika Serikat, karena memang ketika ada sebuah sumur minyak bumi yang cukup dan dia memiliki kapasitas yang cukup besar, ada kemungkinan bahwasanya di situ nanti akan ada negosiasi ataupun ada keinginan dari Amerika untuk kemudian menguasai sumur tersebut. Ini yang menjadi sebuah perbincangan, dan ini nggak bisa dipungkiri ya, karena memang Amerika sangat-sangat senang dengan adanya keberadaan minyak bumi. Jadi ketika ada minyak bumi yang, apalagi Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak bumi yang cukup besar, terus kemudian dilakukan proses penggulingan, walaupun ada upayanya ya, ada intrik di baliknya mengatakan bahwasannya ini ada operasi kontra narkotika terus dan sebagainya ya. Kita lihat nanti bagaimana. Kan sejauh ini kan Presiden Maduro masih dalam kondisi hidup, terus kemudian nanti akan diadili di pengadilan, ya nanti kita akan pantau bagaimana prosesnya dan apa putusan dari pengadilan terhadap Presiden Maduro seperti itu. Kalau kita melihat hal-hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apakah dari Sinpo ID sendiri melihatnya ini seperti neokolonialisasi, kolonialisme, benar sekali. Dan apakah ini merupakan bentuk penjajahan di era modern seperti ini, Mas? Ya, kita lihat secara garis besar ini adalah bisa dikatakan sebuah pelanggaran hukum internasional ya. Walaupun kita belum bisa mengatakan hal itu lebih jauh, mengingat ada proses hukum yang memang sedang berjalan di sana. Terus kemudian mereka juga memiliki kebijakan tersendiri, apalagi PBB juga masih belum angkat bicara terkait penangkapan tersebut, dan nantinya apakah PBB akan menjatuhkan saksi, ini kan bola panasnya ada di PBB, ya kan. Ya, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana prosesnya. Terus kalau seandainya nanti PBB sudah mulai angkat bicara terus kemudian menanggapi proses penangkapan tersebut, ya kita harapkan itu bisa memberikan keadilan, ya kan. Terus itu juga nanti hasilnya tentu akan kita sampaikan pada masyarakat seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan dalih menangkap Presiden Maduro, masih bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, kita lanjutkan obrolan kita, Mas. Tadi sempat disebutkan bahwasannya dunia ataupun publik saat ini tengah menanti langkah yang dilakukan oleh PBB ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang melakukan tindakan menyerang bahkan menangkap presiden dari negara lain dengan dalih tersebut. Apa yang saat ini diharapkan dunia terkait dengan langkah yang dilakukan oleh PBB, Mas? Ya, kalau kita lihat, kita kaji lagi secara teoris, ya, secara teori, PBB atau Dewan Keamanan PBB ini bisa menjatuhkan sanksi terhadap Amerika Serikat atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Venezuela ya. Tapi secara teori, sayangnya Amerika kan juga merupakan anggota dari Dewan Keamanan PBB juga. Jadi
kemungkinan itu mustahil untuk kemudian bisa dilaksanakan ya, mengingat Amerika memiliki kedudukan yang sejauh ini tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau seandainya nantinya PBB pun akan angkat bicara, tentunya akan memberikan pernyataan-pernyataan yang biasanya lebih normatif lagi. Ya kita harap ini bisa nantinya memberikan keadilan ya. Bagaimana tentunya dunia juga bisa memberikan kritik terhadap apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela. Terus kemudian ya, Sinpo ID sebagai media tentunya akan melihat peristiwa ini secara gamblang. Kita tidak akan menutup pihak manapun untuk kemudian bisa menyampaikan kritik, terus kemudian memberikan apa yang pendapat mereka terkait peristiwa tersebut. Kita akan muat itu dalam dua sisi ya, karena memang tentu ada yang pro dan kontra terkait masalah itu, mengingat apa yang disampaikan Trump terkait penangkapan Presiden Venezuela kan alasannya yaitu adalah perang terhadap narkotika. Sebagaimana kita tahu, Amerika memang belakangan ini lagi gencar-gencarnya melakukan operasi penangkapan bandar-bandar narkotika. Terus dengan adanya tuduhan bahwasanya Presiden Venezuela pemerintahannya didanai dari hasil penjualan narkotika, ya tentunya ini harus bisa dibuktikan. Terus kemudian dalam proses hukumnya apa kita bisa lihat sih nantinya, apalagi kan proses pengadilan yang ada di Amerika ini kan bisa terbuka secara publik, bisa disaksikan bersama, ya kita bisa lihat nanti kita ulas bagaimana peradilan yang terjadi di Amerika terhadap Presiden Venezuela. Kita harapkan ini bisa membuka kacamata bersama, terus kemudian kita bisa melihat peristiwa ini lebih jauh lagi, bukan dari sekedar hasil penangkapannya saja, tapi bagaimana proses hukum yang sedang berjalan di mata internasional seperti itu. Tadi yang menarik adalah bagaimana ini hampir mustahil apabila PBB memberikan sanksi terhadap Amerika Serikat. Tapi yang kemudian menarik perhatian adalah bagaimana Presiden Donald Trump baru-baru ini juga kembali mengeluarkan statement akan mengancam mengeluarkan Amerika Serikat dari beberapa organisasi internasional termasuk dengan PBB. Kalau melihat statement dari Donald Trump ini, apakah ini juga bentuk ancaman terkait dengan lembaga-lembaga internasional tersebut, mengingat sampai saat ini kita tahu bahwasannya Amerika sendiri merupakan negara yang cukup menyumbang terkait operasional dari lembaga-lembaga internasional tersebut, Mas. Nah, ini yang menjadi sebuah perbincangan tersendiri ya, bagaimana sebuah negara yang pada akhirnya bisa dengan jumawanya, dengan kepercayaan dirinya itu justru akan mengsangsikan lembaga-lembaga internasional yang lain. Ini kan berarti ada rasa percaya diri yang cukup tinggi dimiliki oleh Amerika, bahwasanya Amerika sebagai negara yang tidak sejajar dengan negara-negara lain untuk kemudian berani untuk mengecam lembaga-lembaga internasional. Ya, pada akhirnya kita berharap lembaga-lembaga internasional pun juga bisa mengambil sikap yang tegas juga untuk kemudian melihat bagaimana proses penangkapan Presiden Amerika terhadap Presiden Venezuela, terus kemudian bisa mempertimbangkan hal-hal yang lebih strategis lagi untuk kemudian dinegosiasikan dengan Amerika. Apakah nantinya akan dijatuhkan sanksi berat ataupun tidak diberikan sanksi tapi ada nilai tawar di belakangnya, ini kan kita masih belum tahu ya. Tentunya semua itu masih bisa berproses ke belakangnya. Ya, kita harapkan bisa tetap memberikan sebuah iklim yang sejuk di geopolitik internasional, tidak justru memantik kemarahan-kemarahan dari negara-negara lain yang memang menyatakan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Amerika Serikat seperti itu. Ini kan kemarin belum selesai terkait dengan bagaimana penyerangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Lagi-lagi Presiden Donald Trump juga mengeluarkan statement yang mengatakan bahwasannya menginginkan
Greenland yang kita tahu bahwasanya Greenland itu berada di bawah negara Denmark dan antara Amerika Serikat kemudian Denmark itu masih berada dalam satu organisasi NATO dan kemudian ini juga memicu pergolakan di Uni Eropa dan juga negara-negara NATO, Mas. Nah, ini menjadi sebuah sinyal ya bahwasanya kita melihat peristiwa yang memang melibatkan Amerika Serikat ini sedikit demi sedikit terus kemudian mulai menggerus ke arah ke segala penjuru ya dari Venezuela terus kemudian tiba-tiba nyasar ke Greenland. Ini menjadi sebuah sinyal tertentu buat kita di negara Asia untuk kemudian lebih bijak lagi menjaga hubungan geopolitik dengan negara-negara termasuk salah satunya dengan Amerika Serikat. Oleh karenanya diplomasi Indonesia harus dikuatkan ya dengan kemudian bisa menjaga hubungan-hubungan dengan negara-negara tetangga khususnya negara tetangga yang memang saat ini karena kita berada di wilayah Indonesia bisa kemudian bersama-sama menguatkan, mempererat hubungan sehingga nantinya bisa menjadi satu kawasan yang memang dihormati, disegani untuk kemudian setidaknya Amerika bisa lebih memandang wilayah Asia ini sebagai negara-negara yang memang memiliki kedudukan yang sama dengan mereka seperti itu. Kalau di tengah kondisi gejolak geopolitik dunia yang saat ini tengah begitu bergejolak, kita tahu ada 3 kekuatan raksasa dunia, ada Cina, Rusia, dan juga Amerika Serikat yang ketiga-tiganya ini sedang ada konflik dengan negara lain. Amerika Serikat dengan Venezuela dan kemudian dengan mengatakan ingin mengambil Greenland, kemudian Rusia dengan Ukraina, dan baru-baru ini Cina juga tengah memanas dengan Taiwan. Kalau melihat bagaimana situasi geopolitik dunia dan juga posisi Indonesia di mata dunia di tengah ketidakstabilan kondisi dunia ini seperti apa Mas melihatnya, Mas? Ya, Indonesia tentunya bisa memainkan peran sebagai negara yang selama ini mengklaim dirinya sebagai negara non-blok, ya kan? Apalagi negara yang mencetuskan non-blok itu kan memang Indonesia sendiri ya, di mana itu konferensinya pada saat itu dilakukan di Bandung. Ini kan menjadi sebuah semangat agar Indonesia kemudian bisa, kalau non-blok berarti kan tidak memiliki tidak berpihak kepada blok manapun ya, tapi justru Indonesia bisa merangkul semua pihak, semua blok bisa dirangkul oleh Indonesia. Ini adalah momentum di mana Indonesia bisa memainkan peran sebagai negara no-blok untuk kemudian bisa menyatukan negara-negara yang memang saat ini sedang terpecah atau tidak sedang berkonflik ya, untuk kemudian bisa berdiplomasi, terus kemudian membahas tentang hal-hal yang perlu mereka lakukan, perlu mereka tinjau ulang lagi untuk kemudian bisa memperbaiki hubungan mereka masing-masing. Jadi menyudahi konflik terus kemudian bisa hidup bersama-sama lagi, mengembalikan kondisi yang memang saat ini sedang tidak aman-aman aja kan seperti itu. Kalau melihat kondisi yang sedang tidak aman-aman saja, apakah kondisi dunia saat ini menuju pada era di mana dia negara yang kuat bisa menguasai negara yang lemah atau bisa menafsirkan hukum internasional? Karena kalau kita melihat polanya ini kan negara-negara yang kuat saat ini tengah berkonflik dengan negara-negara yang lemah atau bahkan konflik yang belum selesai juga antara Israel dengan Palestina yang sampai saat ini juga belum selesai. Kemudian ditambah dengan konflik-konflik lain bahkan di Asia Tenggara sendiri antara Thailand dengan Kamboja yang juga sedang memanas. Artinya apakah Indonesia juga perlu bersiap dengan kemungkinan terburuk, Mas? Ya, kalau untuk bersiap dan mempersiapkan diri tentu harus wajib ya. Sangat-sangat dibutuhkan karena memang kemungkinan terburuk itu memang selalu menjadi sebuah ancaman ya kan? Maka Indonesia juga tetap harus bersiap, tapi di balik itu, di balik persiapan yang sedang dilakukan tentu ada proses diplomasi yang setidaknya masih bisa diupayakan, ya kan? Jadi sebelum hal-hal buruk terjadi, setidaknya Indonesia bersiap dulu nih
kemudian merapatkan barisan, terus kemudian memperkuat wilayah-wilayah perbatasan, ya. Apalagi Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas juga dari Sabang sampai Merauke. Ini yang tentunya harus dijaga kedaulatannya, sehingga bila nantinya ada riak-riak konflik yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, setidaknya itu bisa kemudian diredam dengan kesiapan yang memang cukup mumpuni, ya. Dan bukan hanya menjaga kedaulatan saja, tapi di dalam negeri sendiri juga stabilitas politiknya juga harus kemudian bisa lebih terjaga lagi. Jadi masyarakatnya pun bisa mendapatkan kehidupan yang lebih aman, terus kemudian bisa melaksanakan aktivitasnya lebih nyaman lagi, dan tidak lagi terfikirkan dengan masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan masalah geopolitik seperti itu. Dan tentunya geopolitik ini ketika memanas tentunya akan berpengaruh terhadap nilai tawar, ya, nilai mata uang, ya. Dan kita harapkan nilai mata uang rupiah sendiri tidak terimbas negatif dengan yang terjadi di geopolitik internasional, ya. Karena memang kita harapkan Indonesia ini bisa terus memperkuat dirinya sendiri, terus kemudian nilai mata uangnya juga lebih menguat lagi di kemudian hari seperti itu. Mas, kalau kita kembali lagi ke pernyataan dari Donald Trump yang mengatakan menginginkan Greenland, yang kita tahu Greenland ini bagian dari Denmark, dan Denmark ini juga bagian dari NATO. Kalau kita tentu tidak menginginkan hal tersebut, tapi kalaupun terjadinya nanti hal yang sama yang terjadi pada Venezuela terjadi juga di Greenland ini, apa yang akan terjadi pada koalisi NATO ini, Mas? Ya, kalau kita lihat koalisi NATO sendiri kan memang terdiri dari beberapa negara-negara yang cukup terkenal juga, ya. Dan itu juga negara-negara tersebut tentunya memiliki andil untuk kemudian memberikan masukan. Mengingat Amerika juga memiliki kedekatan juga dengan NATO. Terus kalau seandainya Amerika tidak mengindahkan dengan mengatakan bahwasanya Amerika tidak sejajar dengan negara NATO, ini yang harus menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi negara-negara NATO untuk kemudian mengambil sikap yang tegas, ya kan. Apakah nantinya mereka perlu untuk bahkan sampai skema membubarkan NATO sekalian? Ini yang tentunya menjadi sebuah pertimbangan tersendiri, baik buruknya jika hal itu memang mereka lakukan. Mengingat tentunya apa yang akan mereka ambil itu akan memberikan dampak yang luas ke geopolitik dunia. Mengingat NATO menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan di dunia internasional seperti itu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan apabila memang Donald Trump melakukan hal gila tersebut dengan mengambil ataupun melakukan hal yang sama terhadap Greenland, ini bisa memicu perpecahan di antara NATO tersebut, Mas? Iya, tentu, karena memang NATO sendiri memang kan digawangi oleh beberapa negara-negara yang memang memiliki kekuatan, termasuk salah satunya kekuatan militer, ya. Ini yang tentunya menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Kalau seandainya NATO nanti mau nggak mau pada akhirnya itu tetap bubar, ya pada akhirnya bubarnya NATO tentu menjadi sebuah presiden yang tentunya berimbas ke geopolitik dunia, mengingat NATO menjadi salah satu lembaga internasional yang memiliki pengaruh di geopolitik internasional seperti itu. Kalau kita melihat yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela, khususnya Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya, apakah ini juga menimbulkan kewaspadaan bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia agar apa yang terjadi terhadap Venezuela dan juga Irak waktu itu tidak terjadi ke negara-negara yang lain, Mas, khususnya negara berkembang ini, Mas? Iya, kalau kita berkaca dengan negara sendiri, ya, di mana Indonesia setidaknya melihat peristiwa ini untuk kemudian mengambil pelajaran. Apa yang sebenarnya membuat Amerika sangat-sangat ingin memerangi Venezuela? Sebagaimana kita tahu, kalau seandainya kita tarik beberapa waktu ke belakang, Amerika sejauh ini memang menyatakan perang terhadap Venezuela karena memang adanya
pemerintahan yang selama ini didanai dengan bisnis narkotika yang kemudian itu disebar. Nah ini yang apakah itu menjadi sebuah klaim buat Amerika untuk menyerang? Ini yang tentunya harus kita lihat dulu proses pembuktiannya bagaimana. Apakah memang ada sabotase atau bagaimana? Ini jadi sebuah bahan kajian bagi para aktor intelijen Indonesia untuk kemudian bisa melihat lebih jauh lagi apakah memang sejauh ini hal yang dilakukan Amerika itu sejalan dengan apa yang mereka katakan atau justru ada sabotase atau ada proses yang memang diada-ada ya. Terus kemudian untuk kemudian dilakukan penyerangan terhadap Venezuela. Ya ini jadi sebuah pembelajaran tersendiri untuk kemudian nantinya pertimbangan-pertimbangan ini menjadi hal yang gambaran buat Indonesia untuk menghindari hal-hal tersebut dituduhkan kepada Indonesia ya. Mengingat Indonesia juga sebelumnya waktu tarif dagang cukup tinggi dikenakan oleh Amerika, terus kemudian ada posisi tawar yang disampaikan. Nah ini menjadi sebuah kaca kita buat bercermin lagi bagaimana hubungan Indonesia dengan Amerika, apakah nantinya bisa dirawat lebih baik lagi, bisa dijalin dengan lebih positif lagi. Ya ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi tidak lagi menjadi presiden yang buruk buat Indonesia seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan dalih menangkap Maduro bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID. Mas Bayu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela dan dari pandangan Sinpo ID sendiri melihat respon dari dua negara besar lainnya, Rusia dan juga Cina, melihatnya seperti apa, Mas? Iya, kalau kita lihat sendiri ya, ini sebuah penangkapan presiden terhadap presiden ini setidaknya bisa jadi presiden yang cukup buruk untuk kemudian dilihat sebagaimana kita tahu kan beberapa negara di dunia kan saat ini sedang berkonflik ya kan. Iya, kita harapkan apa yang dilakukan Amerika terhadap Presiden Venezuela tidak kemudian dicerna oleh negara lain yang sedang berkonflik untuk kemudian melakukan hal yang sama. Sebagaimana kita tahu, China saat ini sedang berkonflik dengan Taiwan. Terus kemudian ada Rusia dengan Ukraina. Tidak kemudian para pemimpin-pemimpin negara ini mengambil kebijakan yang sama dengan apa yang dilakukan Amerika ya. Ini yang tentunya kita sangat-sangat tidak harapkan ya. Bila seandainya ini di copy paste oleh mereka terus kemudian mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan ya, tentu akan semakin memperkeruh keadaan. Dan tentunya akan membuat iklim geopolitik dunia semakin memanas. Ya kita harapkan ini tidak kemudian menjadi sebuah pattern bagi sebuah negara untuk kemudian menguasai negara lain dengan tujuan, dengan maksud ya menguasai sumber dayanya. Ya kan, ini yang menjadi sebuah pembahasan bersama, menjadi sebuah diskusi yang kemudian setidaknya dunia internasional bisa melihat lebih jauh dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Venezuela dan tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai contoh untuk kemudian negara lain bisa
mengambil kepala negara lain lewat proses operasi militer dan sebagainya seperti itu. Kalau misalkan peristiwa semacam ini terus berlanjut, apa implikasi terhadap keamanan bagi pemimpin negara dunia di depannya yang mungkin dengan dalih memerangi tadi peredaran narkoba, kemudian korupsi dan lain sebagainya, sehingga pemimpin negara lain bisa melakukan hal yang semacam itu terhadap pemimpin negara lainnya. Nah ini menjadi sebuah problem yang sangat dilematis ya kalau kita lihat bagaimana sebuah negara pada akhirnya memutuskan untuk menguasai negara lain dengan alasan yang baik bagi mereka itu sebenarnya baik untuk kemudian bisa dilakukan. Ya ini yang menjadi sebuah hal-hal yang sangat-sangat dilematis ya karena memang di sisi lain kalau kita lihat, kita berkaca dari beberapa negara, memang tidak semua rakyatnya itu tentu bisa dipuaskan kan. Dari hasil 100% masyarakat yang tinggal di sebuah negara tertentu, pasti ada beberapa persen di antara mereka yang tidak sejalan dengan apa yang ditelurkan oleh kebijakan pemerintahnya. Tapi dengan adanya penangkapan kepala negara, ini kan berarti sama saja dengan nyebrang ke negara tetangga, nyebrang ke rumah orang lain, mengurusi rumah tangga orang lain. Nah ini yang tentunya menjadi sebuah diskusi tersendiri dalam kalangan dunia internasional. Ya, kita harapkan hal ini tidak menjadi alasan buat negara-negara yang saat ini sedang berkonflik untuk kemudian melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela seperti itu. Kalau kita melihat meskipun memang dari latar belakang si Maduro ini sendiri juga sering kali mungkin bermasalah dengan rakyatnya sendiri. Hal itu terbukti ketika dia ditangkap kemudian banyak ataupun bahkan jutaan rakyat dia turun ke jalan untuk merayakan hal tersebut. Tapi di satu sisi tidak ada pembenaran bagi negara lain untuk melakukan hal semacam itu meskipun itu dengan dalih karena memerangi peredaran narkoba, kemudian korupsi, kemudian terorisme dan lain sebagainya, Mas. Ya apapun itu memang harus dibuktikan dulu, ya kan. Dan ini yang tentunya menjadi sebuah pembahasan bersama ya, karena memang kita sebagai media melihatnya ini adalah ada upaya-upaya salah satunya itu ingin menguasai sumber dayanya. Jadi di balik proses penggulingan pemerintahan terus kemudian menangkap presiden itu ternyata di belakang itu kan ada keinginan untuk kemudian menguasai sumber daya. Nah ini yang jangan sampai hal ini menjadi sebuah pattern tersendiri buat negara lain bisa menguasai negara yang mereka inginkan. Tapi kalau kita lihat dari respon yang selama ini ditunjukkan oleh negara-negara adidaya lain selain Amerika seperti Cina maupun Rusia, sejauh ini mereka justru memberikan respon secara simbolik ya. Hanya sekedar pernyataan-pernyataan simbolis yang tidak langsung menegaskan bahwasannya apa yang dilakukan Amerika ini adalah hal yang salah. Nah ini tentunya menjadi sebuah respon yang belum menegaskan bahwasanya mereka itu sejalan dengan apa yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela. Tapi hal itu juga setidaknya bisa memberikan gambaran buat dunia internasional bahwasanya negara adidaya seperti China maupun Rusia pun juga menganggap apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Venezuela ini memang menyalahi aturan seperti itu. Kalau kita melihat imbas dari penangkapan Presiden Maduro terhadap situasi politik di wilayah Amerika Latin sendiri, Mas, khususnya negara-negara di Amerika Latin yang kita tahu mungkin banyak negara-negara di Amerika Latin yang saat ini juga berkonflik terhadap narkoba dan juga peredaran narkoba, Mas. Apakah ini juga menjadi seperti warning sendiri untuk para pemimpin negara di Amerika Latin atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat dari beberapa negara-negara yang memang menjadi target bidiknya Amerika, ini kita lihat mereka tentu menjadi mendapat sinyal ya untuk kemudian setidaknya bersiap diri. Apakah saat ini mereka dipandang sebagai negara yang berpotensi untuk kemudian digulingkan pemerintahannya? Ini yang harus menjadi perhatian bersama ya, bagaimana Amerika sangat-sangat ingin menjaga teritorinya untuk kemudian
mengatakan bahwasanya peredaran-peredaran narkoba ini berasal dari negara-negara yang nantinya akan mereka musuhi, akan mereka perangi. Ini yang menjadi sebuah pembahasan yang cukup berat juga untuk kemudian bagaimana seharusnya sebuah negara menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Apakah itu cukup mencegahnya atau justru memadamkan langsung di tempatnya? Ini yang menjadi sebuah diskusi tersendiri. Ya, kita harapkan ini tidak kemudian memperkeruh suasana yang terjadi di geopolitik internasional ya, mengingat saat ini kita masih dalam proses bangkit dari pandemi kan. Kita juga baru lepas dari pandemi sekitar 3 tahun yang lalu, terus kemudian ini dalam proses membangun ekonomi kembali tentunya banyak yang perlu dikerjakan. Kalau seandainya imbas geopolitik internasional ini memberikan dampak negatif terhadap Indonesia ya tentunya memperberat kerja pemerintah tentunya. Ya kita harapkan ini tidak kemudian memberikan dampak negatif lah terhadap iklim politik di dalam negeri sendiri seperti itu. Mas Bayu, kalau kita melihat hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump secara umumnya adalah Amerika Serikat terkait dengan yang dilakukan terhadap Venezuela ataupun pernyataan-pernyataan yang penuh kontroversi, apakah ini juga menjadi sinyal bahwasannya ini untuk menunjukkan bagaimana kekuatan dari sebuah negara bernama Amerika Serikat di tengah persaingan mungkin persaingan dagang dengan Cina? Kita tahu saat ini perkembangan dari Cina sendiri juga begitu luar biasa. Apakah ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwasannya Amerika Serikat masih menjadi yang nomor satu dari sisi Amerika Serikat ini, Mas? Iya, kalau kita lihat proses penangkapan terhadap Presiden Maduro yang dilakukan oleh Amerika, ini adalah demonstrasi militer ya. Demonstrasi kekuatan yang dilakukan oleh Amerika untuk kemudian menunjukkan bahwasannya sebagai negara adikuasa, sebagai negara adidaya, untuk kemudian mereka bisa melakukan skema yang rapih untuk bisa membungkus orang kepala negara. Nah, ini sebagaimana kita tahu ada cara-cara yang kemudian dipraktekkan seperti membuat miniatur perumahan, terus kemudian bagaimana mereka melakukan penyusupan, terus bisa sampai ke rumah kediaman Presiden Venezuela, terus kemudian melakukan pendobrakan, dan presiden tersebut pun bisa diangkut dengan cukup rapih juga prosesnya. Ini yang kemudian menjadi sebuah demonstrasi militer yang kemudian kita ditunjukkan bahwasannya ya Amerika dengan kekuatannya yang sedemikian rupa bisa melakukan hal tersebut dengan sangat smooth ya. Ini cukup menjadi sebuah ancaman ya. Di balik itu ya, di balik hal itu ya, ini menjadi sebuah ancaman buat kepala-kepala negara lain untuk kemudian melihat bahwasannya Amerika ini bisa semudah itu menangkap seorang kepala negara ya. Ya setidaknya kita tidak perlu gentar lah dengan apa yang terjadi ya. Tidak perlu gegabah juga untuk kemudian menyikapi bahwasanya ini menjadi ancaman, enggak juga sih. Ini kita harus sikapi dengan lebih bijak lagi untuk kemudian kita setidaknya sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan banyak negara di dunia untuk kemudian kita bisa melakukan diplomasi yang lebih baik. Kita bisa bernegosiasi. Kita hal-hal yang memang tidak sejalan masih bisa kita bicarakan lebih baik lagi. Jadi tanpa perlu terjadinya sebuah penangkapan, kalau seandainya ada hal-hal yang tidak sejalan ya kita masih bisa berdiskusi seperti itu. Dengan kata lain, Amerika Serikat ingin mencoba mengatakan kepada dunia jangan macam-macam terhadap Amerika Serikat, termasuk dua saingannya tadi, Rusia dan juga Cina, yang kita tahu Cina saat ini juga perkembangan militernya juga begitu luar biasa. Ini dengan langkah ini Amerika Serikat juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya dia masih menjadi yang terkuat saat ini, Mas. Iya, kalau misalnya kita berkaca dari perang ataupun konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara ya, termasuk Rusia, Ukraina, ini kan negara-negara lain tentu mengukur kekuatan militer masing-masing. Sebagaimana kita tahu, Rusia sudah sejak hampir 2 tahun kayaknya mereka melakukan penyerangan terhadap Ukraina, dan sejauh ini Presiden Ukraina masih belum kemudian bisa diamankan oleh
Rusia. Nah, kita nggak tahu apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kemudian tidak melakukan penahanan atau penangkapan secara langsung seperti yang dilakukan Amerika. Tapi kalau Amerika ini melakukan proses peperangan yang memang cukup singkat, terus dari serangan-serangan militer, terus kemudian puncaknya dengan penangkapan seorang kepala negara, ini menjadi sebuah demonstrasi yang setidaknya membuat negara-negara lain jadi akhirnya melirik ke peristiwa tersebut. Apakah memang ini direncanakan untuk kemudian menunjukkan bahwasanya Amerika itu sebagai negara yang memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bisa gampang meringkus seorang kepala negara, ini yang menjadi sebuah show off buat militer Amerika sendiri ya. Dan China dengan Tiongkoknya pun bahkan belum sampai mengerikan itu untuk kemudian meringkus kepala negara. Ya ini harus ada kemudian sinyal-sinyal yang setidaknya bisa diberikan, disampaikan kepada Amerika, disampaikan kepada PBB untuk kemudian menjadi sebuah pertimbangan, menjadi sebuah masukan agar Amerika pun bisa mendapatkan pencerahan untuk kemudian memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi terhadap dunia internasional seperti itu. Termasuk pernyataan-pernyataan kontroversial lainnya yang dikeluarkan oleh Donald Trump yang salah satunya tadi menginginkan Greenland, kemudian mengancam akan keluar dari lembaga-lembaga internasional. Apakah ini juga ingin menunjukkan bahwasannya Amerika Serikat bisa berdiri sendiri tanpa negara-negara lain? Yang kita tahu Denmark ini merupakan sekutu dari Amerika Serikat, tapi kemudian dia ingin mengambil bagian dari Denmark itu. Apakah ini menunjukkan bahwasannya begitu arogansinya si Donald Trump hingga menunjukkan bahwasannya dia tidak membutuhkan bahkan negara-negara lain untuk bisa menjadi yang pertama, seperti itu, Mas? Nah, kalau kita lihat bagaimana agresi mereka, bukan agresi ya, maksudnya bagaimana niat Amerika yang begitu kuatnya ingin menguasai Greenland. Kita bedah dulu, Greenland ini adalah sebuah negara, adalah sebuah pulau yang memang ternyata memiliki potensi minyak bumi yang cukup besar juga. Apakah keinginan Amerika terus kemudian menguasai Greenland juga dipicu dengan adanya kepentingan untuk kemudian menguasai minyak bumi? Who knows, ya kan? Tapi kuat indikasinya memang mengarah ke situ. Nah, ini yang tentunya menjadi pembahasan bersama bagaimana negara-negara lain pada akhirnya pun harus mawas diri, terutama buat negara-negara yang memang menghasilkan cadangan minyak cukup besar, ya kan. Makanya mereka juga harus setidaknya pintar memainkan peran dengan Amerika Serikat untuk kemudian bisa menjaga hubungan dengan baik agar tidak kemudian kepentingan-kepentingan mereka diganggu dengan keinginan Amerika yang memang ternyata ujung-ujungnya ingin menguasai minyak bumi di negara tersebut, ya kan. Apalagi Indonesia juga sebagai negara yang memiliki cadangan minyak, kita harapkan Indonesia bisa menjalankan diplomasinya dengan baik dengan semua negara di dunia, dengan semua pihak tentunya, dan tidak lagi dianggap sebagai negara yang tidak sejajar dengan negara-negara Amerika tentunya. Ya, kita harapkan Indonesia bisa memainkan perannya, terus kemudian bisa menelurkan semangat perdamaian. Di tengah geopolitik yang memang saat ini sedang berguncang, Indonesia bisa menjadi sebuah negara non-blok yang bisa menyerukan perdamaian kepada negara-negara di dunia seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini yang kita tahu ini cukup berat, tapi kita berharap kondisi geopolitik dunia bisa kembali stabil, kita bisa kembali ke era perdamaian, dan Indonesia sendiri bisa mengambil peran untuk bisa mendamaikan negara-negara ataupun dunia yang saat ini tengah bergejolak. Terima kasih sekali lagi Mas Bayu, dan juga terima kasih pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.